Assalamualaikum sahabat semua, selamat datang di channel ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Bagi yang sudah mendukung channel ini, insya Allah semoga rezekinya selalu lancar, berkah, dan berlimpah setiap hari. Amin. Di sebuah desa yang tersembunyi di kaki gunung yang megah, hiduplah seorang pemuda bernama Arjuna. Namanya sama seperti pahlawan yang tercatat dalam kitab-kitab lama, namun dirinya bukanlah sekadar legenda. Ia lahir dengan ketenangan yang luar biasa, sebuah ketenangan yang tak dimiliki oleh banyak orang. Sejak kecil, ia selalu mampu mendengar hal-hal yang orang lain anggap sunyi. Bisikan angin, gemerisik daun, bahkan ritme bumi yang berjalan di bawah kaki manusia. Hari itu pagi datang perlahan, matahari menembus kabut tipis yang menutupi lembah. Burung-burung mulai bernyanyi dengan suara lembut, seolah ingin menyambut sebuah pesan yang lebih besar dari sekadar fajar. Arjuna duduk di tepi sungai, menatap air yang mengalir, dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Air itu berkilau, namun kilauannya bukan sekadar cahaya matahari. Ada getaran yang menyentuh jiwa. Ia menarik napas panjang. Dalam diamnya, ia mendengar bisikan, "Jiwa yang terpilih, saatnya bangkit." Arjuna menutup matanya, membiarkan kata-kata itu meresap. Tidak ada rasa takut, hanya ketenangan yang mengalir dari kepala hingga ujung kaki. Ia tahu, panggilan ini bukan untuk dirinya semata, tetapi untuk seluruh bangsanya. Dalam perjalanan hidupnya, Arjuna telah belajar banyak. Ia belajar dari alam, dari sungai yang mengalir, dari pepohonan yang kokoh, dari angin yang berhembus tak kenal henti. Alam menjadi gurunya. Dari alam pula, ia belajar bahwa kesabaran adalah kekuatan, dan ketenangan adalah jalan menuju pengertian yang lebih dalam. Di desa itu, penduduk mengenal Arjuna sebagai sosok yang berbeda. Ia jarang berbicara, namun saat berbicara, kata-katanya menenangkan hati. Anak-anak suka mendekatinya, karena ada rasa hangat yang terpancar dari sikapnya. Orang dewasa menghormatinya, karena tanpa suara keras atau tindakan besar, Arjuna mampu menghadirkan rasa aman. Ia adalah cermin dari jiwa yang utuh, yang mampu merangkul dunia tanpa harus memaksanya. Suatu sore, ketika langit memerah karena matahari hampir tenggelam, Arjuna berjalan menyusuri hutan. Pohon-pohon tinggi menjulang, membentuk lorong hijau yang meneduhkan. Ia mendengar langkah-langkahnya sendiri, ritme yang sejalan dengan detak jantung bumi. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah batu besar, terukir simbol kuno yang tak pernah ia lihat sebelumnya. Simbol itu berdenyut, seakan menyimpan energi yang ingin ia pahami. Arjuna menyentuh batu itu. Seketika, bayangan masa lalu dan masa depan menyelimuti pikirannya. Ia melihat negeri yang terbelah oleh konflik, rakyat yang kehilangan arah, dan suara-suara yang menjerit dalam keheningan. Lalu, ia juga melihat kemungkinan sebuah Nusantara yang bersatu, damai, dan makmur, di mana setiap jiwa menemukan tempatnya. Semua itu tergantung pada dirinya. Ia jatuh berlutut di depan batu itu, bukan karena takut, tetapi untuk berserah. Dalam heningnya, ia memohon kekuatan bukan untuk menaklukkan, tetapi untuk membimbing. "Jika aku memang jiwa yang terpilih, tuntunlah aku. Jangan biarkan kesombongan meracuni niatku. Jadikan aku alat semesta, utusan yang mampu menyejukkan hati bangsa." Malam turun dengan lembut. Bulan muncul di langit, membasuh desa dengan cahaya perak. Bintang-bintang seakan ikut menatap Arjuna, memberi energi dan kekuatan yang tak terlihat namun nyata. Dalam kesunyian itu, ia merasakan kehadiran semesta di sekelilingnya. Seakan semua elemen alam, tanah, air, api, udara, mengakui panggilannya. Hari-hari berikutnya, Arjuna memulai perjalanan yang lebih luas. Ia meninggalkan desanya, namun setiap langkahnya disertai doa dan kesadaran. Di setiap desa yang ia lalui, ia belajar mendengar cerita orang-orang, penderitaan, harapan, dan impian mereka. Ia tidak terburu-buru untuk memberi jawaban. Ia hanya hadir, menjadi saksi, dan membiarkan kehadirannya menenangkan luka yang tersembunyi. Dalam perjalanan itu, Arjuna bertemu dengan sosok-sosok yang akan menjadi sahabatnya. Orang-orang yang memiliki keberanian, kearifan, dan hati yang tulus. Bersama mereka, Arjuna mulai memahami bahwa kekuatan seorang kesatria tidak hanya terletak pada keberanian atau kepandaian, tetapi pada kemampuannya merangkul sesama, menyalakan harapan, dan menumbuhkan kepercayaan. Setiap malam, ketika api unggun menyala, Arjuna duduk dalam diam, membiarkan api menari dan membisikkan pelajaran. Ia belajar bahwa dunia tidak harus selalu diguncang oleh aksi heroik yang besar. Kadang, keheningan, kesabaran, dan ketulusan jauh lebih kuat. Inilah jiwa yang terpilih, yang mampu menunggu, memahami, dan bertindak pada waktu yang tepat. Dan di suatu senja, ketika angin membawa aroma tanah basah dan bunga yang mekar, Arjuna menyadari satu hal penting.
Menjadi utusan semesta bukan berarti ia sendiri. Sebagai kesatria Nusantara, tugasnya adalah menyatukan, bukan memisahkan. Memberi cahaya, bukan membakar. Menghadirkan kedamaian, bukan kekacauan. Ia menatap matahari yang perlahan tenggelam, dan dalam hati ia bersumpah, sepanjang langkahku, sepanjang napasku, aku akan menjadi pelayan bangsa. Aku akan menjadi suara yang menenangkan, tangan yang membantu, dan jiwa yang hadir untuk semua. Dan di bawah cahaya senja itu, jiwa Arjuna bersatu dengan semesta. Ia bukan lagi hanya seorang pemuda dari desa terpencil. Ia adalah kesatria Nusantara, jiwa yang terpilih, utusan semesta untuk bangsa. Pagi itu datang seperti bisikan lembut semesta. Kabut tipis masih menutupi lembah, dan aroma tanah basah memenuhi udara. Arjuna berjalan perlahan di tepi hutan, membiarkan setiap langkahnya terasa, seolah ingin mengukir jejak yang tidak hanya di tanah, tetapi juga di hati mereka yang ia temui. Ia belum tahu kemana perjalanannya akan membawanya, tetapi ada keyakinan dalam setiap napasnya. Keyakinan itu bukan sombong, melainkan kesadaran bahwa setiap langkahnya memiliki tujuan, meski tujuan itu belum sepenuhnya jelas. Dalam sunyi pagi itu, ia mendengar suara air yang mengalir di kejauhan. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti suara itu, membiarkan hati memandu arah kaki. Di tepi sungai, ia menemukan seorang pria yang sedang duduk bersila. Matanya terpejam, wajahnya tenang seperti permukaan air yang tenang. Pria itu bernama Bagas, seorang pengembara yang dikenal memiliki kemampuan mendengar bahasa alam. Arjuna duduk di sampingnya, membiarkan hening menyatukan dua jiwa. Tanpa kata, mereka merasakan koneksi yang lebih dalam dari sekadar perkenalan. Bagas membuka matanya perlahan. "Kau membawa energi berbeda, pemuda," katanya dengan suara lembut. "Aku bisa merasakannya di udara, di tanah, bahkan di aliran sungai ini." Arjuna menunduk, menghormati energi yang terpancar dari pria itu. "Aku hanya mencoba mendengar dan memahami," jawabnya sederhana. Tidak ada kesombongan, hanya ketulusan yang murni. Hari-hari berikutnya, mereka berjalan bersama. Arjuna belajar dari Bagas bagaimana membaca bahasa alam dengan lebih dalam. Angin yang berbisik, daun yang jatuh, suara sungai yang berkelok. Setiap detil membawa pelajaran, setiap hembusan angin menyampaikan pesan. Alam menjadi guru yang tidak pernah lelah, dan Arjuna menyerap setiap pesan itu dengan hati terbuka. Di sebuah desa kecil di kaki gunung, mereka bertemu seorang gadis bernama Laras. Ia dikenal sebagai penyembuh, orang yang mampu menghadirkan ketenangan bagi mereka yang terluka, baik jasmani maupun batin. Laras melihat Arjuna dan Bagas, dan ada senyum lembut yang muncul di wajahnya, seolah telah menunggu kehadiran mereka. "Dunia ini penuh luka, namun juga penuh cahaya," katanya. "Jika kalian siap, aku bisa menunjukkan cara membawa cahaya itu pada mereka yang gelap." Arjuna merasa ada getaran yang sama antara dirinya dan Laras. Mereka tidak perlu berbicara banyak, karena hati mereka saling memahami. Bersama Laras, perjalanan Arjuna menjadi lebih dalam, bukan hanya sebagai kesatria yang bertindak, tetapi sebagai jiwa yang menyembuhkan, yang hadir tanpa harus menuntut perhatian. Pada suatu sore, mereka mendengar kabar tentang sebuah desa yang menderita karena konflik internal. Rakyatnya bingung, terpecah, dan hampir kehilangan harapan. Arjuna merasakan panggilan dalam dirinya. Ini adalah ujian pertamanya, bukan hanya untuk keberanian, tetapi untuk kesabaran, pengertian, dan ketulusan hatinya. Perjalanan ke desa itu ditempuh dengan langkah perlahan. Setiap pohon yang mereka lewati, setiap suara burung, setiap aliran sungai di sepanjang jalan menjadi bagian dari persiapan batin mereka. Arjuna menanamkan kesadaran bahwa apa yang ia hadapi bukan sekadar konflik fisik, tetapi luka dalam hati manusia. Saat tiba di desa, suasana sangat sunyi. Rumah-rumah yang dulu penuh tawa kini hampa, dan udara terasa berat. Penduduk menatap mereka dengan waspada, tidak percaya pada kehadiran orang asing. Arjuna mengerti, dan ia tidak terburu-buru untuk berbicara. Ia duduk di alun-alun desa, menunggu. Diamnya menjadi ruang bagi orang-orang untuk perlahan menurunkan tembok ketakutan mereka. Seorang kepala desa, lelaki tua bernama Ki Sumarno, mendekat. "Siapa kalian? Dan apa maksud kedatangan kalian?" Tanyanya dengan suara yang tegas, namun ada keletihan yang terdengar di antara kata-katanya. Arjuna menunduk, lalu berkata dengan tenang, "Kami datang bukan untuk menuntut atau memerintah. Kami datang untuk mendengar, untuk memahami, dan untuk membantu mereka yang ingin menemukan kembali harapan." Kata-kata itu sederhana, namun ada ketulusan yang memancar dari setiap suaranya. Orang-orang mulai mendekat, meski hati-hati. Mereka merasakan ketenangan yang datang bersamaan dengan kehadiran Arjuna dan teman-temannya. Tidak ada janji besar, tidak ada gertakan,
hanya kesediaan untuk hadir, mendengar, dan memahami. Selama beberapa hari berikutnya, Arjuna, Bagas, dan Laras tinggal di desa. Mereka membantu penduduk menyelesaikan perselisihan, bukan dengan kekuatan, tetapi dengan komunikasi yang lembut dan perhatian yang tulus. Arjuna belajar bahwa kesatria sejati bukanlah mereka yang mengalahkan musuh dengan pedang, tetapi mereka yang mampu menenangkan hati yang kacau, menghadirkan cahaya di tempat gelap. Suatu malam di tepi sungai desa, Arjuna duduk sendiri, memandangi air yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ia merenungkan perjalanan yang baru dimulai ini. Perjalanan menjadi utusan semesta bukan hanya tentang menghadapi bahaya fisik, tetapi tentang belajar memahami manusia, alam, dan diri sendiri. Bagas muncul di sampingnya. "Apa yang kau rasakan?" tanya Bagas. Suaranya lembut seperti angin yang membelai daun. Arjuna tersenyum tipis. "Aku merasa beban ini bukannya berat, tetapi juga indah. Menjadi terpilih berarti tidak sendirian. Aku belajar bahwa setiap langkah, setiap kata, setiap perhatian memiliki kekuatan untuk mengubah hati." Laras pun datang, membawa secangkir air hangat. Dan kita belajar bersama. Kekuatan kita bukan hanya berasal dari kita sendiri, tetapi dari hubungan yang kita bangun dengan mereka yang kita temui. Itulah makna kesatria yang sesungguhnya. Hari-hari berlalu, dan desa itu mulai pulih. Rakyat menemukan kembali senyum yang hilang dan perselisihan yang membara mereda. Arjuna merasa bahwa ujian pertama ini telah mengajarkan sesuatu yang lebih penting daripada kemenangan atau kekuatan fisik. Ia belajar arti kesabaran, empati, dan ketulusan hati, nilai-nilai yang akan menjadi fondasi setiap langkahnya sebagai kesatria Nusantara. Pada suatu pagi, ketika kabut menipis dan matahari menembus pepohonan, Arjuna menatap langit luas. Ia menyadari satu hal penting. Perjalanan ini baru dimulai. Masih banyak desa yang membutuhkan kehadirannya. Banyak hati yang perlu disentuh, banyak luka yang menunggu penyembuhan. Dengan tekad yang mantap, ia berdiri, merasakan energi semesta mengalir melalui dirinya. Ia tahu, sebagai jiwa yang terpilih, ia bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk bangsa. Setiap langkah ke depan akan menjadi bagian dari jalan panjang yang membawa harapan, kedamaian, dan cahaya bagi Nusantara. Dan begitu, jejak langkah pertama Arjuna sebagai kesatria Nusantara tersimpan bukan hanya di tanah, tetapi juga di hati mereka yang ia sentuh. Jejak itu bukan tentang kekuatan, tetapi tentang kehadiran yang menenangkan, tentang jiwa yang mendengar, dan tentang cahaya yang perlahan menghapus kegelapan.